Penggemar Kapten Amerika wajib punya. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan setelah agak lama tidak main ke lini Marvel, kali ini kita akan kembali ke lini Marvel ya. Dan ya, seperti yang kalian ketahui juga, di sini gua adalah seorang fans dari Captain America. Jadi yang akan kita unboxing dan juga review untuk hari ini adalah sebuah action figure third party ya, atau pihak ketiga. Jadi ini mereknya dari Nota Studio dan ini adalah Steve Rogers ya. Jadi ini adalah action figures dari Steve Rogers ya, atau yang lebih dikenal sebagai Captain America. Dan yang punya gua ini adalah yang versi 2 ya, versi 2.0. Jadi Nota Studio ini sebelumnya sudah pernah mengeluarkan action figure Steve Rogers yang ini kayak gini juga di tahun berapa gitu gue lupa. Yang jelas gue nggak sempat ikutan pre-ordernya yang lalu. Dan ya itu waktu itu gue lihat sih bagus banget. Dan ya akhirnya gue kesampaian untuk ikut pre-ordernya untuk yang versi 2 ini ya, versi 2.0. Dan apa saja bedanya? Bedanya itu kurang lebih hampir sama dengan versi 1. Tapi di versi 2-nya ini kita akan mendapatkan aksesoris ekstra ya. Jadi ada dapat part kepala tambahan dan juga beberapa part aksesoris lainnya. Jadi pertama-tama bisa kita lihat di boxnya di sini. Ini penampakan depannya ada gambar dari Steve Rogers-nya. Oke, yang di dalam tabung Super Soldiers-nya ya, ketika dia diinjeksi dengan serum Super Soldiers-nya. Lalu tampak samping ini ada kayak gambar tabung-tabungnya juga ya. Lalu di samping sini ada tulisannya Steve ya. Lalu kemudian di tampak belakangnya di sini juga ada tulisan Steve. Lalu ada warning ya, not for children under 3 years. Jadi bukan untuk anak-anak di bawah 3 tahun ya. This product is not a toy. Produk ini bukanlah mainan ya, adult collectible. Ini adalah mainan koleksi orang dewasa. Direkomendasikan untuk usia 15 tahun ke atas ya. Oke, dan ya di sini bisa lihat Nota introduce our 1/12 new friend Notaman. Dan ya di sini tingginya kurang lebih 16,5 cm dan juga memiliki 27 sampai 30 movable joints ya. Jadi cukup banyak untuk titik artikulasinya ya. Lalu kemudian di sini dilengkapi juga dengan 5 pasang replacement hand ya. Dan juga sepasang sepatu ya. Jadi ya kayak gini penampakan boxnya. Dan di bagian atasnya di sini juga ada tulisannya Nota Studio, Not a Studio. Jadi ini nggak tahu bacanya gimana sih, Nota Studio atau Not a Studio, gimana sih cara bacanya. Dan ya tampak bawahnya juga seperti itu. Dan ya segitu aja untuk boxnya, dan langsung saja kita buka kotaknya ya. Langsung kita unboxing aja, tidak perlu menunggu berlama-lama. Dan ya, pertama-tama kita disambut dengan ini pembungkusnya warna hitam kayak gini. Oke, lalu kemudian di sini bisa kita lihat di sini ada figurnya. Ini ada bodinya. Ini coba kita keluarin. Ya, jadi ini adalah bodinya tanpa kepala. Jadi ini dapat body, sudah pakai baju kaos. Ya, baju kaos warna putih dan celana jeans, lengkap dengan ada ikat pinggangnya, ada beltnya. Dan ya, ini bisa dilepas ya, seperti ini. Kalian lihat bisa diangkat bajunya, kelihatan six pack-nya si Steve Rogers ya. Celananya juga bisa diturunkan kalau mau ya, tapi nggak akan gua telanjangin juga sih. Dan ya, ini di sini kita akan dapat helm Captain America ya, kayak gini. Oke, lalu apalagi ini figurnya kita kesampingkan terlebih dahulu. Dan ya, ini kita akan dapat kepala Steve Rogers yang babak belur kayak gini ya, penuh luka-luka. Oke.
Lalu kemudian di sini kita dapat kepala yang normal, ya. Dan ini detailnya keren banget sih. Nanti kita lihat lebih lengkap ya. Oke, lalu ini sponsnya kita keluarkan. Lalu di bagian bawahnya ini masih ada aksesoris-aksesoris lainnya. Ya, dan ya aksesorisnya pada copot, ya udah. Tapi kurang lebih kayak gini guys. Jadi dapat part-part tangan dan juga part kaki yang telanjang. Lalu kemudian dapat perisai, ya. Ini perisai Captain Amerikanya yang stealth version. Ini yang kalau gua nggak salah dari versi movie-nya Captain America The Winter Soldier, ya, yang movie keduanya. Yang pertama kali Steve Rogers ketemu dengan Bucky, ya. Dan ini detail shield-nya bagus banget, ya. Warna silvernya bagus banget. Dan ya, bahkan sampai detail kecil di dalam shield-nya ini, bahkan sampai ada fotonya si Bucky loh, ditempelkan di balik shield-nya ini, ya. Sangat-sangat detail, sangat-sangat bagus. Ini bahannya juga bagus. Ini nanti tinggal diselipkan aja ini tangannya. Oke, lalu kemudian dapat efek part-part tembakan, ya, kayak peluru yang menembak. Dan ini kalian lihat ini ada magnetnya ya. Di ujungnya ada magnetnya. Jadi mana tuh lagi, masih ada tuh. Ya, yang ini juga part tembakan peluru. Jadi bisa dilihat ini kayak ada pelurunya, ya, yang menembak. Dan karena ini juga ada magnetnya, ini harusnya bisa nempel ke shieldnya. Mau nempel nih. Ya, nantilah kita cek lebih lanjut gimana untuk menempelkannya. Lalu kemudian ini dapat apa lagi nih? Ini ada part apa ini ya? Gua kurang jelas ini apaan. Kayak sejenis sarung-sarung, kaos kaki atau apa gitu ya. Gua kurang jelas ini apaan. Lalu kemudian ini dapat jaket warna biru. Jaketnya bagus, detailnya keren. Ya, dan kemudian sisanya ini ya optional hand. Oke, dan itu saja. Dan ya, mari kita cek lebih detail ya. Pertama-tama dari bodinya dulu. Jadi bisa dilihat ini bahan bodi yang dipakai ini proporsinya bagus banget ya. Proporsi bentuk tubuhnya Steve Rogers banget ya. Jadi sekali lagi ini bisa diangkat kaosnya. Bisa dilihat ini di dalamnya six pack ya. Sangat-sangat macho ya. Dan detail celana jeansnya juga bagus banget untuk bahannya ya. Oke, depan belakang sangat-sangat bagus. Lalu kemudian detail sepatunya juga bagus punya ya, mantap. Lalu kemudian mungkin kita sekalian review kepalanya ya. Kita pasangkan yang kepala versi normalnya saja. Jadi ini kita keluarkan terlebih dahulu dari plastiknya. Oke. Dan inilah dia kepala skala 1/12 Steve Rogers ya. Ini adalah sculpt dari Chris Evans yang memerankan Steve Rogers-nya, dan ini bisa dilihat gila. Ini keren banget sih ini guys. Ini betul-betul mirip sih sama si Chris Evans nih. Tuh. Gila. Mantap coy. Ini keren banget detailnya, bahkan kayak detail-detail di bagian mukanya itu jelas banget ya, detail banget. Terus warna cat rambutnya juga bagus banget ini ya. Emas-emas gitu, pirang emas. Jadi ya ini bagus banget untuk detailnya. Sangat-sangat kelihatan seperti Chris Evans ya. Bisa dilihat wajahnya si Chris Evans di sini yang memerankan Steve Rogers.
Dan ya, langsung saja kita pasangkan ini join kepalanya seperti ini. Agak keras guys. Ya, oke, sudah masuk. Tadi ada bunyinya klep kayak gitu, jadi dia sudah berhasil masuk. Dan ya, kurang lebih begini penampakannya. Ya, menggunakan kepala yang normal. Jadi keren banget. Sangat-sangat mirip sama si Chris Evans-nya yang memerankan Kapten Steve Rogers. Dan ya, skin tone-nya juga atau warna kulitnya juga sesuai. Jadi nggak belang antara kepala dan lehernya ya. Jadi ini bagus banget. Dan juga muscle atau otot-ototnya juga ini detail banget ya. Keren banget, cakep ini. Betul-betul proporsi tubuh seorang Steve Rogers ya. Dan ya, mungkin kita tes sedikit artikulasinya terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih jauh kepada bagian aksesorisnya. Oke? Ya, jadi sekarang kita tes artikulasinya. Jadi artikulasi kepala mendongak ke atas sejauh ini, ya, menunduk ke bawah sejauh ini, berputar ke kiri, ke kanan, bisa berputar 360 derajat, nggak ada masalah. Bisa menekuk ke kiri, bisa menekuk ke kanan kayak gini ya. Oke. Dan ya, tidak ada artikulasi di leher, jadi lehernya ini kaku ya, bisa kalian lihat tidak ada artikulasi di bagian lehernya. Ya, nggak ada. Hanya bisa di kepala saja. Lalu kemudian artikulasi tangannya kita angkat lengannya. Ya, kurang lebih setinggi ini guys. Oke, lalu di sini bisa menekuk sangat dalam ya karena double joint. Bisa lihat, dan ini ada bicep swivel-nya. Ini nggak terlalu kelihatan, ini ya lengan bajunya kita singkapkan sedikit, dan di sini bisa lihat ada bicep swivel ya di sini. Bagus banget. Oke, gua sangat suka ada bicep swivel. Lalu kemudian di pergelangan tangan juga ada artikulasi seperti biasa, bisa berputar, bisa menekuk ke bawah, bisa menekuk ke atas, ya. Lalu kemudian untuk ke depannya kurang lebih segini, mundur ke belakangnya juga segini, ya. Jadi ini ada kayak sedikit butterfly joint, gua rasa ini di dalamnya, cuman nggak terlalu kelihatan jelas ya karena ini pakai baju, dan ya gua nggak akan melepas bajunya karena gua takut nanti susah untuk dipasangkan kembali dan juga mungkin akan merusak kain dari bajunya, jadi nggak akan gue lepas bajunya, tapi kurang lebih seperti ini ya. Oke, bisa putar naik juga, nggak ada masalah. Oke, sekali lagi bagus. Lalu kemudian bagaimana dengan artikulasi di dada dan perut? Oke, ini untuk artikulasi dadanya membungkuk ke depan sejauh ini. Oke, mendongak ke belakang. Ini sekalian dengan artikulasi perut ke belakang sejauh ini. Oke. Lalu miring ke samping kiri, miring ke samping kanan, berputar ke kiri, berputar ke kanan. Oke, tidak ada masalah untuk artikulasi dada dan perutnya. Lalu kemudian masuk ke artikulasi kakinya. Artikulasi kaki ini mungkin agak sedikit terbatas dikarenakan dia menggunakan celana jeans ya. Seperti yang kalian lihat di sini. Ini kayak agak ketat di bagian pangkal pahanya di sini. Ya, agak ketat. Jadi kayak dia kalau mau menendang ke depan cuman kurang lebih 90 derajat saja ya. Karena agak sedikit terhalang oleh bahan jeansnya. Lalu kemudian coba split. Ya, splitnya juga cukup bagus. Ya, bisa kalian lihat kayak gini. Dan ya, ini sebenarnya mungkin bisa lebih, tapi sekali lagi kalian lihat ini ada kerutan di bagian jeansnya ya, yang mengartikan ya ini akan sedikit menghambat untuk bagian artikulasinya. Oke, lalu kemudian menendang ke belakang cukup jauh seperti ini ya, dan ini juga harusnya double joint, bisa menekuk. Ya, kalian lihat bisa menekuk sangat bagus sampai ke belakang, bisa menyentuh bagian belakang badannya, jadi tidak ada masalah. Oke, lalu kemudian ya ada
swivel juga di bagian pahanya ini, bisa berputar. Oke, meskipun memang tidak terlalu kelihatan karena joinnya di dalam ya, tertutup sama celana jeansnya. Lalu kemudian artikulasi di bagian kakinya. Oke, ini kayak gini, sepatunya bisa berputar. Oke, bisa menekuk naik, bisa menekuk turun, tapi di ujungnya nggak bisa ditekuk kayak SAF ya. Dan ya, ini bisa dicopot juga ini untuk sepatunya. Ya, kayak gini joinnya ya guys. Jadi ini tadi mungkin ada yang kain-kain ini mungkin kaos kaki atau apa ya gitu. Jadi nanti mungkin bisa dipasangkan ke sini, tapi menurut gue sih nggak perlu ya. Pakai sepatu gini aja udah cukup karena celana jeansnya cukup panjang, jadi tertutupi kok. Oke, dan ini kita pasangkan kembali sepatunya terlebih dahulu ya. Oke, bentar guys, gue coba pasang kembali dulu ya. Ya, oke guys, jadi sepatunya udah berhasil gue pasangin kembali. Jadi ini memang sepatunya bisa dilepas dikarenakan di sini kita akan mendapatkan part kaki telanjang kayak gini ya. Jadi kalau mau nggak pakai sepatu bisa dilepas tadi sepatunya lalu dipasangin dengan kaki telanjang kayak gini ya. Dan ya, sisanya dapat aksesoris, optional hand. Ini tangan untuk megang senjata atau kayak pistol atau sejenisnya ya. Oke. Ini ya sama juga. Ini tangan untuk hormat. Dan ya kurang lebih begitu untuk aksesoris optional hand-nya. Lalu kemudian di sini kita coba lihat lebih jauh juga untuk jaketnya. Oke. Jadi di sini jaketnya ini seperti ini, nggak ada resletingnya, jadi langsung aja ya. Bisa dibuka kayak gini. Dan ya, coba kita pakein aja langsung ke Steve Rogers-nya. Jadi cara untuk pakein jaketnya itu biasanya kayak gini ya guys. Jadi lengannya harus kita ke belakangin gini dulu, kayak seperti Naruto lagi mau lari, ninjaran ya, kayak gini di belakangin. Terus kemudian kita selipin masuk tangannya. Oke. Dan ini juga ya, kayak gitu guys. Lalu kita tarik ke depan. Oke, dan kayaknya sedikit kehalang sama tangannya. Jadi sepertinya untuk pergelangan tangannya ini harus dilepas terlebih dahulu. Oke, sudah dilepas pergelangan tangannya. Kita coba ulang sekali lagi menggunakan jaketnya. Oke, dan ini jaketnya cukup ketat ya. Ini tangan yang sebelah sini udah masuk, tapi tangan yang sebelah sini ini agak ketat gitu. Oke, kurang lebih kayak gini guys si Steve Rogers-nya pakai jaketnya ya. Jadi ya ketat, tapi udah berhasil. Lalu kemudian tinggal kita pasangkan kembali pergelangan tangannya. Oke, jadi ya kayak gini ya. Sudah kita pakein untuk jaketnya dan ya keren banget sih ya. Tadi belum pakai jaket aja udah keren, ini dipakein jaket jadi lebih keren lagi ya guys. Tapi memang agak sedikit sulit ngelihat
artikulasi ininya. Oh ya, dan ini lehernya ternyata ada kayak giniannya juga. Oke, jadi ini mungkin bisa dipakai di body-body yang lain, menyesuaikan ya. Dan ya, ini sekali lagi penampakannya sudah menggunakan jaketnya yang warna biru, jadi semakin keren ya. Oke, jadi ini kelihatan seperti Hot Toys ya. Ya, ini setelah gue perhatikan baik-baik kembali, ini seperti Hot Toys skala 1/12 ya untuk Steve Rogers-nya ini. Ini keren banget. Seingat gue juga ada versi Hot Toys yang kayak gini modelnya, si Steve Rogers, yang di Winter Soldier punya juga ya. Dan ya, ini coba kita pakein aja juga sekali mungkin ini untuk shield-nya. Oke, ini ada tangan yang genggam shield. Kayaknya harusnya tangan yang ini. Biasanya di ujung yang kecil. Ini ya, kurang lebih kayak gini ya, digenggam di bagian ujung yang kecil, lalu kemudian diselipkan masuk lewat yang gede dulu ini, lalu dipasang kembali optional handnya, nyambung dengan optional handnya. Cuman ini sedikit sulit ya guys. Oke, bentar, coba gue pasang dulu ya. Iya, oke guys, jadi kurang lebih seperti ini ya. Si Steve Rogers memegang perisainya. Oke, lalu ditekuk kayak gini ya. Nah, kayak gini penampakannya. Chris Evans sebagai Steve Rogers memegang perisainya yang stealth version ya. Dan ya, ini keren banget. Dan sayangnya gue masih belum menemukan bagaimana cara menempelkan pelurunya ini. Oh, oke, I see. Jadi ini sepertinya bisa dilepas nih guys, yang bagian ujungnya ini. Nah, oke, jadi ini ujung magnet yang gede ini kita taruh di balik perisainya. Nah, kayak gini guys. Jadi yang bulat gede tadi itu di dalam perisainya, lalu nanti efek tembakan pelurunya itu bisa menempel di perisainya seperti ini ya. Oke, kayak gitu. Dan ya, berikutnya kita coba lihat kepala yang satunya lagi. Ini kepala yang babak belur ya, yang luka-luka. Ya, kayak gini guys. Jadi bisa dilihat ini si Steve Rogers-nya sudah terluka, sudah habis bertempur ya. Matanya yang sebelah sudah ketutup. Ya, ini ada bekas lukanya, goresan luka X, kayak Samurai X. Ya, jadi ini sudah babak belur, luka-luka. Jadi ini coba kita copot. Ini agak keras untuk bagian lehernya ya, untuk join kepalanya. Oke, kita lepas, kita masukkan yang ini. Jadi ini untuk kepala yang babak belur ini adalah salah satu yang dimunculkan di versi 2, dimana yang untuk versi satunya nggak dapat yang muka babak belurnya ini ya. Jadi ini
benar-benar si Steve Rogers-nya habis selesai habis bertarung ya, bisa dilihat kayak gini mukanya babak belur. Oke, I can do this all day ya. Jadi bisa lihat kayak gini. Jadi iya, menurut gua sih keren banget, sangat-sangat detail, dan juga artikulasinya juga bagus ya untuk nota studio Steve Rogers-nya ini. Sangat mirip dengan Hot Toys ya, bahkan bisa dibilang ini adalah Hot Toys versi 1/12-nya untuk Steve Rogers. Dan ya, kalau untuk penilaian gue pribadi, di sini gue akan memberikan nilai 10/10, perfect ya, bagus banget. Detailnya sangat bagus, mirip banget dengan si Chris Evans yang memerankan Steve Rogers. Terus proporsi badannya juga sesuai dengan proporsi badannya Chris Evans. Lalu kemudian detail-detail dari bajunya ya, bahan-bahan bajunya ini juga berkualitas punya, bagus banget ya. Jadi ya, gue sih sangat menyarankan, apalagi kalau kalian juga adalah seorang fans Captain America sama seperti gue. Ini wajib banget untuk kalian miliki ya. Ini sangat-sangat keren, sangat-sangat bagus. Dan untuk harganya sendiri, ini waktu pre-order gue dapat di harga Rp300 Malaysia, yang kalau dirupiahkan itu kurang lebih 1 juta rupiah Indonesia ya. Jadi memang harganya sedikit mahal, tapi menurut gue masih sangat layak dan sangat worth untuk kualitas yang didapatkan. Pokoknya si nota studio Steve Rogers ini bagus banget, nggak mengecewakan. Dan ya, gua rasa segini aja terlebih dahulu untuk video unboxing dan juga review dari nota studio Steve Rogers. Gimana menurut kalian guys? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang keracun. Kalau misalnya kalian pendatang baru dan juga belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video keren yang berikutnya. Dan ya, tunggu saja karena masih akan ada beberapa action figure lagi yang akan datang di channel ini yang akan segera gue unboxing dan juga review. Jadi pastikan sudah subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan ya, gue rasa segini aja terlebih dahulu dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao!